Kembali bersama kutub pagi hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bu dan Bapak hadirin jamaah sholat subuh yang berbahagia. Tema yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah kebaikan itu obat dari kesulitan. Jadi yang namanya kebaikan, ya, orang melaksanakan kebaikan itu dampaknya itu bukan hanya kepada pelakunya, tetapi lebih dari itu adalah manfaatnya itu untuk umat keseluruhan. Ya, kalau kita digeblakan ya tidak hanya kita yang melakukan saja, namun seluruh teman-teman kita yang ada di geblakan itu juga merasakan kebaikan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Zalzalah yang tadi saya sampaikan dalam sholat, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melaksanakan kebaikan walaupun beratnya itu hanya sebiji zarah. Biji zarah itu munfasir mengatakan adalah seperti pohon, seperti buah bayam. Ageng napa itu ya kira-kira. Ageng napa itu alit. Hanya sebesar itu kebaikan yang kita lakukan, namun dampaknya ya itu luar biasa bagi kehidupan kita. Ini kan musim penghujan Bapak dan Ibu. Kalau kita melihat di depannya Pak Nardi sampai gravitasi itu, kalau hujan itu kayak sungai. Ya. Dan dampaknya di mana? Di jalan Tegalwangi Geblangan itu. Ya. Kalau kita jalan atau naik motor itu air itu sampai lelep pusat kita. Ya. Itu dampak dari apa? Dampak dari air hujan yang tidak bisa kemana-mana karena sekarang ini mau kemana-mana air itu sudah dihalangi oleh pondasi batu. Nah, jangan Pak Marjo dan beri tahun belum juga nasib lancar ya Pak Marjo tuh ya nih. Ya. Sekarang ini bingung, banyunya bingung mau kemana ya. Arep minggo ning Pak Kir ya wis pondasi, arep minggo oleh Pak Tono wis pondasi, arep ngidul minggo ten nggih. Yen kula nggih pondasi. Jadi bingung. Nah, pada saat-saat seperti itu kalau kita itu mau ya berpikir ya, oh iki ono resapan, ketutupan. Tarsi aneh. Itu sudah satu kebaikan. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya. Dan barang siapa mengerjakan kebalikannya, ya kejelekan, walaupun itu beratnya hanya sebiji zarah, ya itu dampaknya akan luar biasa, bukan saja kepada pelakunya, akan tetapi kepada semuanya. Ya. Tiga Sabtu yang lusa, ya, Pak Wasono itu bingung. Kalau tak tahu nih orang pengumuman Mas Wasono, nah kalau bingung ya, kalau bingung apa? Nah ini sinten yang ajeng, ya paring
kultum niki sinten sing ngajeng paring hidangan. Ya akhirnya Pak Wasono mboten ndamel pengumuman. Itu dampaknya seperti apa? Jamaah bertanya-tanya, biasanya diumumke ke orang. Padahal Pak Wasono itu wong sregepe ra jamak-jamak. Baru tahu ini saya sekretaris itu bisa merangkap macam-macam, baru tahu ini. Ya. Kalau sekretaris sebelumnya itu ya biasa-biasa saja. Ya. Ini perlu dilestarikan. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, akhir dari kultum saya pada pagi hari ini akan saya sampaikan satu cerita. Mau nggih Mbak Yeni dengarkan? Dari mana kok Mbak dari Rati nggak mandor aja kurang-kurang ini. Dan ampun khawatir mungkin adem, tasih anget nih. Jadi cerita ini adalah cerita yang sudah masyhur di kalangan kita umat Islam, yaitu kepada 3 pemuda ya, dalam perjalanan yang kehujanan. Mereka ini kemudian berteduh di satu gua. Nah, karena hujannya itu lebat sekali, akhirnya guanya ini tertutup oleh batu yang besar. Nah, 3 pemuda ini nggak bisa kemana-mana. Mau diangkat batunya besar, mau digeser tidak kuat. Nah, akhirnya ketiganya ini sepakat, yo nek iki ora Gusti Allah sing nulungi, ora bakal waktu ini geser saka kene, awake iso mati garing ning kene. Yo saiki ndonga bareng-bareng. Apa sing ditungake? Saiki wadul karo Gusti Allah, nyeritake, nglaporke apa sing wis awake dhewe lakoni. Yo, kowe saiki dhisik yo. Yang pertama, Bapak dan Ibu itu berdoa sambil menceritakan amal solehnya. Suatu ketika dia itu pulang kerja. Yang di rumah itu hanya orang tuanya yang sudah sepuh. Nah, karena pekerjaannya itu banyak, kemudian pulangnya agak malam. Nah, ya dari kantor tidak makan langsung pulang, dikiranya orang tuanya sudah keliwat. Ternyata belum keliwat, Bu. Ya, loh, Mak, boten keliwat apa Mak? Melibat apa tolere wong beras iki entek. Astagfirullahaladzim, Mak, nyuwun pamunten nggih. Lajeng pun kula tumbaske beras, Mak. Ya kono tukono. Lajeng lari kala tumbas beras. Neng dugi griya. Nggih, saderengipun dipun liwetaken. Nggih, mamahipun kula sampun sare Bapak dan Ibu. Nggih. Lajeng terus mawon piyambakipun liwet sak sampun dhuwur mateng. Boten patun piyambakipun buka ibunipun. Wah rawani aku buka ibuku. Sarene wis pules banget ya. Wis nek ono aku yo tak ngempet ora mangan ngenteni ibuku. Ibuku kungu anggone sare. Bangun dari tidurnya. Sampai pagi Bapak dan Ibu. Lah kemudian anak ini berdoa pada Allah. Ya Allah, kalau perbuatan saya ini benar-benar kau terima, benar-benar kau ridhoi, tolong bukakan batu ini dari gua ini. Buka saya itu Bapak Ibu, neng silik namun bukae kretek, neng silik dan saged tinggo metu 3 nomoman kalau. Kemudian pemuda yang kedua melaporkan dan berdoa, ya Allah, saya dulu ketika di kantor saya itu membagi sembako karena musimnya itu musim paceklik. Ya, kemudian saya itu menjadi petugas yang membagi sembako itu. Nah, saya melihat teman-teman warga yang antri di situ, ya, ada salah seorang perempuan yang cantik sekali. Ya. Kemudian orang-orang itu sama pulang membawa sembakonya. Kemudian wanita yang cantik itu tak panggil, Mbak, sini. Menapa Den? Kemudian mengadakan dialog cerita, ternyata
pemuda ini senang pada perempuan ini, dan mereka itu sampai ingin melakukan hubungan layaknya suami istri. Apa yang terjadi? Perempuan itu nangis jadi-jadinya, ya. Takut kepada siksa Allah. Bagaimana kalau dia itu melakukan hubungan suami istri yang belum menjadi istri sahnya? Lah, melihat perempuan nangis itu, pemuda yang kedua ini iba Bapak dan Ibu, dan takut pada siksa Allah Subhanahu wa taala, tidak jadi melaksanakan. Kemudian mohon kepada Allah, ya Allah, kalau memang ini amal kebaikan saya, tolong bukakan batu ini. Yang terakhir, ya, itu terjadi pada pemuda. Ini walaupun pemuda sudah konglomerat, sudah perusahaannya banyak, yang dinamakan konglomerat itu punya perusahaan yang banyak Bapak dan Ibu, dan itu sukses berhasil, namanya konglomerat. Ya, punya karyawan yang banyak, setiap bulan menggaji karyawannya. Nah, ada salah satu karyawan tidak mengambil gajinya. Ya. Kemudian pemuda yang konglomerat ini menyisihkan gajinya anak tersebut, kemudian dibelikan sesuatu, ya, dibelikan sesuatu, perdagangan, kemudian di coro duit itu diubengke ngoten lho Bu, diubengke ngoten. Nah, kemudian melipat 10 kali Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian dalam waktu yang lain pemuda ini datang ke tempat juragannya itu. Juragan, saya mau ngambil gaji saya. Oh iya, gajimu ini kemarin saya sisihkan, ya, kami berikan modal, ya, saya jual menjadi 10 kali lipat. Ini bukunya tabungan, silahkan diambil. Nah, kemudian anak tersebut lapor pada Allah, ya Allah, kalau memang ini merupakan amal kebaikan saya, tolonglah bukakan pintu gua ini dari ditutupnya batu ini. Grumbyang buka, ya, lajeng lare tiga menika saged medal saking guwa. Itulah buah dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Ya. Maka Rasulullah itu mengajarkan jangan sepelekan kebaikan, walaupun kamu itu hanya sekedar tersenyum apabila ketemu dengan teman-temanmu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah.